Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ji Hanfeng menggunakan telapak tangannya untuk meledakkan Yun Ce dan kemudian dengan cepat bergegas untuk menangkap Li Mingcheng. Dia menggigil hebat saat telapak tangannya menyentuh tubuh Li Mingcheng. Tempo pernapasan Li Mingcheng sangat kacau dan melemah dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Tubuhnya lemas dan empuk seolah seluruh tulang di tubuhnya patah. Tidak ada fokus pada pupilnya dan darah mengalir keluar dari mulutnya seperti orang gila, disertai dengan erangan lemah dan putus asa yang tak tertahankan. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak seolah dia akan mati. Di dada dekat jantungnya, ada penyok yang mengejutkan sebesar mangkuk. Li Mingcheng keluar dari sebelah Ji Hanfeng. Ji Hanfeng berdiri paling dekat dengan mereka berdua. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menghentikan Li Mingcheng menyerang Yun Ce, dia punya cukup waktu untuk menghentikan Yun Ce melakukan serangan balik terhadap Li Mingcheng. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyerang Yun Ce saat Yun Ce menyerang Li Mingcheng dengan keras. Karena ini adalah tindakan yang dibenarkan, bahkan jika dia melumpuhkan Yun Ce, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka Li Mingcheng akan terluka parah akibat serangan Yun Ce. Otak Ji Hanfeng tiba-tiba menjadi kosong dan dia merasa merinding. Dia tidak berani melupakan sedetik pun bahwa Li Mingcheng adalah keponakan guru aula utama, jadi dia jelas-jelas dan diam-diam berusaha menjilatnya. Baru saja ketika dia mengambil kesempatan untuk menyerang Yun Ce, itu untuk membalaskan dendamnya, tetapi dia tidak menyangka bahkan dalam mimpinya bahwa Li Mingcheng akan terluka hingga hampir mati. Dengan perlindungan guru aula utama terhadap Li Mingcheng, jika kesalahan menimpanya, hanya memikirkannya saja, Ji Hanfeng sudah menggigil ketakutan. Tapi sudah terlambat baginya untuk menyesalinya saat ini. Dia tiba-tiba berbalik dan melepaskan seluruh amarahnya pada Yun Ce. Yun Ce, beraninya kamu menyerang dengan kejahatan seperti itu. Apa yang telah terjadi? Apa yang kalian lakukan di sini dalam lingkaran? Pada saat ini, seseorang dengan sikap dingin dan bermartabat yang tak terbatas tiba-tiba jatuh dari langit. Mengikuti, bayangan biru keluar dari langit kosong. Dia memiliki wajah seperti salju pertama yang diselimuti dingin yang membekukan dan alis yang indah berbentuk seperti pedang. Tepatnya adalah Mu Fengsu, master aula utama dari aula salju pembekuan. Kedatangannya langsung membekukan suasana kacau itu. Mu Fengsu melihat sekeliling dan melihat Li Mingcheng dalam pelukan Ji Hanfeng, berlumuran darah dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Ekspresinya langsung berubah saat dia berpindah dalam bayangan biru ke depan Li Mingcheng. Ketika telapak tangannya mendarat di Li Mingcheng, auranya yang awalnya sedingin es dan sunyi langsung berubah kacau saat mengeluarkan amarah yang gila. Ini adalah kemarahan dari master aula utama dari aula salju pembekuan. Seolah-olah seluruh aula utama salju yang membeku telah jatuh ke dalam api penyucian yang membekukan. Semua elemen benar-benar berhenti mengalir dan wajah semua orang di aula utama salju yang membeku menjadi pucat, tubuh mereka meringkuk karena kedinginan. Mereka bisa merasakan darah mereka sendiri dan bahkan jiwa mereka membeku, tersegel oleh es. Siapa yang melakukan ini? Mu Fengsu berbalik, suaranya sangat tenang, tetapi bahkan orang dengan kekuatan terdalam yang paling lemah pun dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang sangat dingin. Di wilayahnya, keponakannya sendiri terluka sedemikian rupa, bagaimana dia bisa memaafkan ini? Banyak orang perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah Yun Ce. Pujian dan pujian mususan membuat mereka merasa sangat iri sebelumnya, tetapi saat ini, mereka hanya merasa kasihan padanya. Mereka percaya dengan sepenuh hati bahwa kali ini, Yun Ce benar-benar akan mati, bahkan jika Li Mingcheng adalah orang yang pertama kali menyergap Yun Ce. Masuk. Sebagai balasan kepada master aula utama, gigi Ji Hanfeng menggigil. Setelah dia mengucapkan kalimat pertama,
jantungnya berdebar kencang saat dia berdiri dan langsung menunjuk ke arah Yunce. Itu Yunce. Dia dengan sengaja melukai saudara muda Ming Cheng dengan parah dan melukai saudara muda Ming Cheng sejauh ini. Murid ini tidak dapat menghentikannya tepat waktu dan tidak menyangka bahwa Yunce akan sebrutal ini. Murid ini tidak dapat melindungi saudara muda Ming Cheng. Ini adalah kesalahan murid ini. Mungkin, semoga guru balai utama menghukum saya dengan berat. Anda, fokus Mu Fengsu tertuju pada Yunce. Hanya 30% yang merupakan kejutan, lebih dari itu adalah kemarahan sedingin es dan niat membunuh. Kamu berbohong. Mu Xiaolan tanpa sadar berdiri di depan Yunce dan mencoba menjelaskan, Li Mingcheng adalah orang yang menyergap dan mencoba menikam Yunce dari belakang. Yunce hanya diam. Mu Fengsu berteriak tajam dan membuat Mu Xiaolan takut hingga terdiam. Mu Fengsu jelas sangat marah. Dadanya naik turun, apakah kamu menganggap Master Aula Utama ini sebagai orang idiot sehingga kamu akan mengatakan sesuatu yang konyol ini? Yunce hanyalah seorang raja, dibandingkan dengan kultivasi Ming Cheng, mengapa dia harus menikam Yunce dari belakang? Master Aula Utama, Mu Susan berjalan ke depan dan berkata, meskipun Li Mingcheng memang disakiti oleh Yunce, tidak sesederhana itu. Cukup. Wajah Mu Fengsu menjadi gelap seperti air yang tenang. Tidak ada seorang pun yang berani bernapas di bawah amarah hebat yang keluar dari tubuhnya. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli apa alasan atau penjelasannya, jika seseorang berani melukai keponakan Mu Fengsu dengan sengaja, aku pasti akan membuatnya membayar 10.000 kali lebih banyak. Mu Susan membuka mulutnya tapi dia hanya bisa menghela nafas pelan. Meski Li Mingcheng lah yang menyergap lebih dulu, namun serangan balik Yunce memang terlalu berat dan faktanya Li Mingcheng terluka hingga hampir sekarat. Menghadapi Mu Fengsu yang sangat marah, dia tidak bisa membantu bahkan jika dia menginginkannya. Dia hanya dapat mengirimkan transmisi suara secara rahasia ke arah Mu Xiaolan. Xiaolan, segera kirimkan transmisi suara ke tuanmu. Saat ini, tuanmu mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yunce, dan dia mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Ji Hanfeng, segera jatuhkan Yunce. Meskipun Mu Fengsu sangat marah, dengan posisinya, dia tidak akan membuang waktu untuk menyerang juniornya sendiri. Dia melirik Mu Xiaolan. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan ini. Ya, Ji Hanfeng juga ingin melampiaskan amarahnya. Mendengar perintah tersebut, dia segera merespon, menempatkan Li Mingcheng di tanah dan langsung menyerang tenggorokan Yunce dengan tangannya. Mu Xiaolan menjerit dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi di depan Yunce, tapi sebuah tangan tiba-tiba meraih bahunya dan mendorongnya jauh sekali. Yang mengelilinginya adalah kemarahan dan niat membunuh dari Master Aula Utama dari Aula Salju Pembekuan. Baik kekuatan dan posisinya di seluruh sekte Divine Ice Phoenix berada di eselon tertinggi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah sangat ketakutan hingga kehilangan kendali atas kaki mereka. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata Yunce, yang ada hanya suasana yang kuat dan menakutkan. Entah itu di bintang kutub biru, benua langit yang mendalam, atau alam iblis ilusi, dia adalah raja absolut, eksistensi yang bisa menutupi langit dengan satu tangannya dan tak seorang pun berani berbuat salah padanya. Bagaimana dia bisa mentolerir perlakuan seperti itu? Kemarahan dan niat membunuh yang telah dia tekan sebelumnya semuanya dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Dia memegang kedua tangannya erat-erat dan matanya menargetkan Ji Hanfeng yang semakin dekat dengannya seperti elang kelaparan. Dia meraung dengan suara serak, jika kamu ingin menjatuhkanku, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Kamu masih berani menolak. Kamu tidak tahu tempatmu. Kata-kata Yunce membuat Ji Hanfeng mencibir saat dia terbang turun dari udara menuju Yunce untuk menjatuhkannya. Aura di sekitarnya diarahkan oleh kekuatannya dan berubah menjadi badai yang sangat kuat.
menutupi seluruh tubuh Yunce. Meskipun kekuatan mendalam Li Mingcheng sudah berada pada tingkat jalan ilahi, tekanan yang dia keluarkan tidak mendekati aura yang dipancarkan oleh Xuan Yuan Wentian, yang telah dibunuh oleh Yunce. Itu sebabnya, bahkan saat menghadapi Li Mingcheng, Yunce tidak merasakan tekanan sama sekali. Namun, Ji Hanfeng yang ada di depannya berbeda. Kekuatannya berada di tingkat ke-6 alam asal ilahi. Bukan hanya auranya yang lebih kuat dari aura Xuan Yuan Wentian, dia juga jelas lebih kuat dari Mu Xiaolan. Dia jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dihadapi Yunce dalam hidupnya. Kekuatan yang datang dari langit sangatlah mengerikan. Ini adalah kekuatan cara ilahi yang benar-benar melebihi tingkat kekuatan yang mampu dimiliki Li Mingcheng. Di bawah kekuatan ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, tetapi masih bereaksi sesuai keinginannya terlebih dahulu dan memindahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi di depan tubuhnya. Seluruh tubuh Yunce bergetar hebat seolah-olah dia terkena meteorit dari luar angkasa dan dia terlempar karena shock. Ji Hanfeng berhenti dan cibiran di wajahnya menjadi lebih brutal. Dia tiba-tiba meraih ke arah di mana Yunce telah diledakkan dan ketika gerakan tangannya dengan cepat berubah, formasi mendalam heksagonal biru tiba-tiba muncul di tubuh Yunce yang terbang terbalik. Saat itu muncul, itu meledak tanpa ampun dengan tubuh Yunce sebagai medianya. Wajah para praktisi di sana kehilangan warna karena keterkejutannya. Perintah Mu Fengsu adalah untuk menjatuhkan, jadi mereka mengira Ji Hanfeng akan menekan Yunce dan menyegel energinya yang dalam. Mereka tidak mengira dia akan menyerang begitu keras. Dengan cara ini, Yunce kemungkinan besar akan mati di tempat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Ini, Mu Susan tiba-tiba melangkah maju tetapi hasilnya sudah ditentukan, jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam sekali lagi. Yunce, Mu Xiaolan menjadi pucat karena terkejut. Dia bergegas dengan panik tetapi saat dia mendekat, dia melihat Yunce memegang dirinya dengan satu tangan dan perlahan berdiri. Tatapan semua orang kembali tertuju pada Yunce dalam sekejap. Meskipun Yunce hanya berdiri, itu membuat pupil mereka membesar, tidak berani mempercayai mata mereka. Pakaian Yunce sudah robek dan ada 3 luka sepanjang setengah kaki di dada dan punggungnya, tetapi pendarahannya sudah berhenti. Selain itu, auranya hampir tidak melemah sama sekali dan dia tidak kehilangan fokus sama sekali dari matanya. Sebaliknya, ada kekejaman yang membuat seseorang gemetar ketakutan. Apa? Cibiran di wajah Ji Hanfeng menghilang dan ekspresi matanya menjadi gelap. Dia yakin serangan tadi akan melumpuhkan Yunce sepenuhnya. Paling tidak, itu seharusnya menghancurkan lebih dari setengah tulang di tubuhnya. Tapi dia benar-benar berdiri dan hanya ada beberapa luka yang tidak dalam. Tidak, dia pasti hanya memaksakan diri, tidak mungkin dia tidak terluka parah. Yunce, apakah kamu baik-baik saja? Mu Xiaolan memandangnya dengan kaget dan bertanya dengan prihatin. Minggir, tatapan Yunce terfokus pada Ji Hanfeng. Penampilannya sangat menakutkan saat ini dan membuat Mu Xiaolan takut untuk mundur, tidak berani melangkah maju di lain waktu. Api penyucian, seolah-olah gunung berapi meledak dari tubuh Yunce. Energinya yang dalam langsung meningkat dan warna energinya juga berubah menjadi warna merah terang. Dia mengangkat kedua tangannya dan pedang pembunuh iblis pemalu surga jatuh dari udara. Batu itu menghantam tanah dengan suara ledakan yang mengejutkan langit saat batu itu menusuk jauh ke dalam batu dewa yang diletakkan di tanah aula utama. Oh, ekspresi mata Mu Susan berubah drastis. Aura penekan yang dilepaskan Yunce saat ini mendekati kekuatan alam asal ilahi tingkat kelima. Mu Susan sendiri menyebutkan sebelumnya bahwa Yunce tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat mengalahkan Li Mingcheng tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan tersembunyi Yunce akan sekuat ini. Tingkat kelima dari alam mendalam yang berdaulat, tapi ia melepaskan kekuatan yang setara dengan alam asal ilahi tingkat kelima.
Kali ini, bahkan ekspresi mata Mu Fengsu sedikit berubah, amarahnya yang mengamuk perlahan digantikan oleh keterkejutan yang semakin dalam. Anak nakal ini, kamu sebenarnya, menghadapi kekuatan Yun Ce, Jihan Feng sudah terkejut dengan cara yang tak terlukiskan. Yun Ce tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia meraih pedang pembunuh iblis pemalu surga dengan kedua tangannya, melompat tinggi ke langit dan tubuh pedang berwarna merah terang menciptakan badai kehancuran yang sangat mengerikan saat menyerang Jihan Feng. Kamu pikir kamu layak menjadi lawanku seperti ini? Jihan Feng sedikit mengertakkan giginya, meraung dalam-dalam dan juga melompat ke arah Yun Ce. Dia sebenarnya langsung meraih pedang Yun Ce. Tapi saat dia mendekat, ekspresinya tiba-tiba berubah dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Ini karena kekuatan pedangnya jauh lebih kuat dari yang dia duga, bahkan membuat jiwanya merasa takut. Jihan Feng bereaksi sangat cepat. Dia menarik kembali telapak tangannya dengan kecepatan kilat, seluruh tubuhnya terbalik dan jungkir balik. Heaven's Meeting Sword menghantam tanah yang dilapisi dengan batu suci, menyebabkannya langsung retak. Retakan ini dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba hingga menyebar hingga jarak sekitar 90 meter. Dengan tubuh pedang sebagai pusatnya, badai yang diciptakan oleh pedang berat menyapu dan mengaburkan pandangan semua orang untuk jangka waktu yang lama. Tapi untungnya ini adalah alam dewa. Jika itu adalah benua langit yang mendalam, ruang sekitar 300 meter di sekitarnya akan benar-benar runtuh. Yun Ce seperti bitah yang diciptakan oleh surga yang dikirim ke alam fana. Penampilannya benar-benar menghancurkan pengetahuan umum semua orang yang hadir. Dia melakukan itu di benua langit yang mendalam, lalu di alam iblis ilusi. Dan sekarang, dia melakukan hal yang sama di alam dewa. Seolah-olah pedang Yun Ce telah menghantam pikiran semua orang yang hadir, menyebabkan mereka terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sudah sulit dipercaya bahwa dia telah mengalahkan Li Mingcheng, tetapi sekarang, kekuatannya yang dalam telah meningkat secara eksplosif lagi dan dia menggunakan satu serangan untuk memaksa Jihan Feng mundur. Jihan Feng adalah murid resmi dari Freezing Snow Hall dan dia telah berkultivasi di sana selama sekitar 20 tahun. Kemampuannya mengawasi ujian murid baru di Freezing Snow Hall membuktikan bahwa dia kuat dan cukup berpengalaman untuk melakukannya. Namun dia telah dipaksa mundur oleh pedang peserta ujian yang hanya berada di alam mendalam berdaulat. Dampak dari pemandangan ini sungguh tak terlukiskan. Hampir semua orang di sana merasa terpesona, seolah-olah mereka mungkin sedang bermimpi. Jihan Feng, yang tiba-tiba melarikan diri, terus berjungkir balik hingga jaraknya 300 meter. Saat mendarat, sensasi jantung berdebar yang dia rasakan sebelumnya masih ada. Ini sangat mengejutkannya dan pada saat yang sama, dia merasa lebih terhina. Dia sebenarnya telah dipaksa pergi oleh pedang seseorang yang sebelumnya dia anggap sebagai lelucon, sekarang itu adalah lelucon yang sangat besar. Tapi tidak peduli betapa enggan dan tidak percayanya dia tidak lagi berani menghina Yun Ce. Itu karena teror serangan itu sudah ada di depan matanya. Jihan Feng dengan keras mengertakkan giginya. Dia mengulurkan tangan dengan gerakan meraih dan mengeluarkan tombak perak dari cincin spasialnya. Tombak panjang itu panjangnya 9 kaki, seluruh tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya perak yang membekukan. Saat tombak itu muncul, itu sebenarnya disertai dengan raungan naga yang bergema. Tombak ledakan naga. Beberapa murid Freezing Snow Hall berseru kaget. Sebagai murid resmi dari Freezing Snow Hall dan pengawas ujian ini, dia sebenarnya telah mengeluarkan Dragon Burst Spear. Jelas sekali bahwa Jihan Feng takut pada Yun Ce. Yun Ce, kamu bangga dengan serangan sebelumnya, bukan? Tatapan Jihan Feng menjadi gelap saat suaranya membawa suara dia mengertakkan gigi karena marah, aku akan segera mengembalikannya padamu 10 kali lipat. Tidak peduli berapa banyak sampah dari alam bawah yang berjuang, mereka akan tetap menjadi sampah selamanya.
Saat dia melampiaskan pikirannya, Ji Hanfeng mengangkat Dragon Burst Spear. Dia tidak terbang ke udara melainkan berjalan di tanah, lurus seperti anak panah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ujung tombaknya seolah memanjang. Kemudian, di tengah suara gemuruh yang keras, langkah kakinya menjadi lebih berat saat tombak ledakan naga menusuk Yunce. Pada saat itu, tanah di bawahnya segera menjadi bubuk pecah dan tombak ledakan naga mengeluarkan raungan naga yang sangat bergema. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi naga sejati berwarna perak saat ia menerjang Yunce dengan kekuatan naga yang tak terbatas. Di bawah raungan naga ini, semua praktisi yang hadir merasa seolah-olah semua darah dan energi dalam tubuh mereka telah gelisah. Hati mereka juga tiba-tiba terasa seperti menyusut. Dengan Ji Hanfeng ditambahkan ke Dragon Burst Spear, kekuatan tombak ini benar-benar menjadi menakutkan. Sebuah pemikiran terlintas di benak semua orang yang hadir, bagaimana mungkin Yunce menerima serangan ini? Alis Yunce tenggelam saat pembuluh darah di kedua lengannya menonjol keluar. Di bawah kekuatan yang mengejutkan seluruh praktisi, dia sebenarnya tidak mundur sama sekali dan tiba-tiba maju. Pedang pembunuh iblis pemalu surga langsung menghantam, menyambut tombak ledakan naga. Pedang dan tombak bertemu dan derak logam bergema di seluruh aula utama salju yang membeku. Dengan dua orang ini sebagai intinya, batu suci di bawah kaki mereka semuanya telah terlempar setelah pecah. Kaki kedua belah pihak telah tenggelam jauh ke dalam tanah, namun tidak ada yang mundur satu langkah pun. Ji Hanfeng dengan kuat mencengkeram tombak ledakan naga dan rasa tidak percaya yang lebih kuat dari yang sebelumnya muncul dalam tatapannya. Kamu sebenarnya. Tombak ini membawa kemarahan dan penghinaan yang dia rasakan karena dipaksa mundur oleh serangan Yunce sebelumnya. Dia tidak hanya mengeluarkan Dragon Burst Spear, dia bahkan menyerang dengan kekuatan penuh dan tidak menahan sedikit pun karena dia ingin menghancurkan Yunce menjadi debu. Namun, tombak yang memiliki kekuatan penuh sebenarnya telah diterima oleh Yunce, dan ini adalah konfrontasi langsung, tanpa trik dangkal. Saat dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, tombak Ji Hanfeng mundur dan kemudian tiba-tiba ditembakkan secara terbalik dan pedang Yunce juga dengan kuat terangkat untuk menghadapinya. Tombak ledakan naga dan pedang pembunuh iblis yang memukul surga bertabrakan sekali lagi. Di bawah suara ledakan yang mengguncang surga, kedua pihak telah tersentak oleh kekuatan yang sangat besar. Yunce kehilangan keseimbangan sementara Ji Hanfeng benar-benar memutar tubuhnya terbalik di langit. Rasa dingin yang tak tertandingi menyertai ujung tombak saat ia menyapu ke bawah. Pemakaman badai salju. Pedang berat itu secara alami tidak selincah tombak dan Yunce belum sepenuhnya menguasai pedang pembunuh iblis pemalu surga yang baru lahir ini. Sebelum Yunce sempat memblokir menggunakan pedangnya, tombak itu telah menyapu dengan kejam, membuatnya terbang. Dia dengan paksa menekan energi dan darah yang berputar di dalam tubuhnya saat dia membanting ujung pedangnya ke tanah. Dia dengan cepat menghentikan dirinya di tengah suara pedang yang menusuk telinga yang menghantam tanah. Pada saat yang hampir bersamaan dia menghentikan tubuhnya, Ji Hanfeng sudah terbang dari atas. Dengan tombak yang menyerupai naga, dia langsung menghantamnya. Yunce tidak mengangkat kepalanya. Kedua lengannya seketika menjadi 3 kali lipat ukurannya saat suara ledakan sendi bergema. Pedang pembunuh iblis pemalu surga diayunkan dengan kekuatan penuh dan gemuruh dahsyatnya benar-benar menekan seruan naga tombak ledakan naga. Bahkan jika Yunce tidak terluka parah, darah dan energi di tubuhnya pasti akan kacau setelah dikirim terbang oleh serangan tombak Ji Hanfeng sebelumnya. Karena serangan lanjutannya juga secepat kilat, tidak pernah dalam mimpinya Ji Hanfeng berpikir bahwa Yunce mampu menstabilkan tubuhnya, apalagi langsung melakukan serangan balik. Ini belum semuanya, yang ditemuinya adalah kekuatan pedang yang tidak sedikit pun lebih lemah dari sebelumnya.
Tanah di bawah kaki Yun Ce sekali lagi pecah karena kedua kakinya hampir seluruhnya tenggelam ke lantai. Jihan Feng, yang mendapat pengaruh dari udara, seperti daun mati yang tersapu angin kencang. Dia telah dikirim terbalik ke belakang. Yun Ce tidak mengejar dan melakukan serangan lanjutan. Sebaliknya, pedang itu tiba-tiba tenggelam dan menghantam tanah. Baru beberapa saat kemudian dia mengangkatnya lagi. Namun napasnya akhirnya menjadi berat. Jihan Feng mendarat dengan keras dan mundur selusin langkah dengan sisa energinya. Dia tampak agak malang ketika energi dan darah di tubuhnya terus bergejolak. Namun, setelah melihat keadaan Yun Ce, dia tertawa. Jadi itu saja, Anda sepenuhnya mengandalkan pedang itu. Pedang itu pasti cukup berat kan? Aku penasaran berapa kali lagi kamu bisa mengangkatnya. Kata-kata Jihan Feng secara langsung menargetkan titik lemah Yun Ce. Perbedaan antara budidaya mendalam Yun Ce dan Jihan Feng terlalu besar. Itu jelas bukan hanya perbedaan besar tetapi juga jurang alami dari jalan ilahi. Bahkan dengan tingkat pertumbuhan eksponensial seni dewa jahat, dan kekuatan tubuh yang melampaui orang biasa lainnya, itu masih belum sebanding dengan kultivasi Jihan Feng di alam asal ilahi tingkat ke-6. Hanya dengan bantuan pedang kuat dari pedang pembunuh iblis pemalu surga, dia nyaris tidak bisa memasuki kebuntuan sementara. Setelah Honger memakan pedang iblis malam abadi, kekuatan pedang iblis pemalu surga meningkat secara eksplosif namun bobotnya juga meningkat secara eksplosif. Berat badan yang mencapai hampir 5 juta kilogram bukanlah sesuatu yang Yun Ce saat ini mampu kendalikan. Dalam keadaan normalnya, bahkan mengangkatnya pun sangat sulit. Bahkan di bawah kondisi api penyucian, melambaikannya 30 kali hampir mencapai batasnya. Apalagi menggunakannya dengan kekuatan penuh untuk pertandingan kematian di hadapannya. Meski baru menyerang 3 kali, hal ini sudah membuat kedua lengannya mati rasa, napasnya tersengal-sengal. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berjuang. Jihan Feng dengan cepat menstabilkan energi dan darah di tubuhnya dan terbang. Tanah retak terbuka dan pecahan batu beterbangan kemana-mana saat seluruh aula utama sedikit bergetar. Bunyi pukulan pedang dan tombak bagaikan bunyi jam di surga yang tak henti-hentinya membunyikan loncengnya. Setiap suara yang menggelegar seolah berdebar-debar di hati penonton. Wajah setiap peserta ujian yang baru saja lulus sudah pucat pasi. Mereka terus mundur semakin jauh ke belakang. Mereka secara tidak jelas merasa jika mereka tidak mundur lebih jauh, hanya suara ledakan yang sepertinya mengandung kekuatan dewa saja yang akan membuat mereka terluka dalam. Mereka benar-benar dapat menerima bahwa Jihan Feng sekuat itu tetapi Yun Ce sebenarnya juga sangat kuat. Mereka percaya bahwa meskipun mereka melepaskan semua energi dalam di tubuh mereka, mereka tidak akan mampu menciptakan kekuatan yang begitu menakutkan. Namun Yun Ce, dengan serangan demi serangan, teknik rahasia macam apa yang dia gunakan atau mungkin, monster macam apa yang mampu melepaskan kekuatan ilahi yang begitu mengejutkan dengan tubuh yang hanya berada pada tingkat kelima sovereign mendalam. Terutama para praktisi mendalam yang berada di kelompok yang sama dengan Yun Ce. Di tengah keterkejutan mereka semua teringat kembali saat mereka memperlakukan Yun Ce sebagai lelucon karena mereka selalu percaya diri mereka lebih kuat. Mereka bahkan pernah menertawakannya beberapa kali sebelumnya, menyebabkan mereka merasa agak malu. Mu Xiaolan, yang selalu memperlakukan Yun Ce sebagai orang lemah di alam bawah, tercengang dan terdiam sesaat. Ini karena bahkan dia merasa sulit untuk menerima kekuatan penuh Dragon Burst Spear milik Jihan Feng. Namun Yun Ce menerimanya pukulan demi pukulan. Wajah Mu Fengsu terus berubah karena semakin banyak keterkejutan yang menggantikan kemarahan di hatinya. Pada saat yang sama, dia mulai menyadari bahwa Li Mingcheng lah yang pertama kali berkomplot melawan Yun Ce, mungkin itu bukan hanya ucapan sembarangan. Zimo, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Ceritakan padaku secara lengkap.
Mu Fengsu tiba-tiba berteriak pada murid Freezing Snow Hall di sebelah kanannya. Hati murid salju beku bernama Zimo bergetar. Dia segera menjawab, Master Aula Utama, sebelumnya, sebelum ujian alam mendalam es, Yun Ce telah memperoleh tempat pertama. Li Mingcheng menuduh Yun Ce melakukan kecurangan dan mengusulkan pertukaran pukulan untuk memverifikasi penempatannya. Namun, hasilnya adalah Li Mingcheng kalah. Lalu, Zimo ragu-ragu, sedikit mengertakkan giginya dan kemudian melanjutkan, kemudian Li Mingcheng tiba-tiba menyerang Yun Ce dan sasarannya bahkan merupakan titik vital. Dia tidak pernah menyangka Yun Ce akan melancarkan serangan balik. Bajingan! Kulit Mu Fengsu menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah. Zimo dengan cepat menundukkan kepalanya. Master Aula Utama, tolong tenangkan amarahmu. Apapun alasannya, dia harus membayar dengan nyawanya setelah berani melukai Mingcheng sedemikian rupa. Mu Fengsu bergumam dengan suara yang sangat suram. Namun ledakan lain terdengar saat dua arus kekuatan besar meledak di langit. Sosok dua orang melesat pada saat yang sama dari dalam mata badai. Yun Ce mendarat jauh. Tubuhnya menjadi lunak saat pedang pembunuh iblis pemalu surga menembus tanah dengan keras. Yun Ce kemudian mengangkat bilah pedangnya, keringat hangat mengalir di seluruh tubuhnya saat dia bernapas dengan berat. Setelah menghadapi serangan Ji Han Feng 20 kali berturut-turut, seluruh tubuhnya menjadi lemas di bawah beban yang sangat besar dari pedang pembunuh iblis pemalu surga. Kedua lengannya benar-benar kehilangan rasa dan serangan sebelumnya mungkin adalah kekuatan terakhir yang bisa dia keluarkan. Setelah turun, dia hampir tidak mampu mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga sekali lagi. Nafas Ji Han Feng juga sangat kasar dan dadanya naik turun dengan keras. Namun, energi yang tersisa jauh melampaui apa yang bisa dikerahkan Yun Ce. Melihat keadaan Yun Ce saat ini, matanya melebar saat dia tertawa liar. Tidak memberi Yun Ce sedikit pun kesempatan untuk bernapas, dia memusatkan seluruh kekuatan yang tersisa ke dalam Dragon Burst Spear, langsung mengincar ruang di antara alis Yun Ce. Oh tidak, tangan Mu Xiaolan menegang saat ekspresinya berubah. Karena tombak dari Ji Han Feng ini secara mengejutkan merupakan pukulan mematikan yang tidak memberikan jalan keluar. Dan Yun Ce jelas telah menghabiskan seluruh kekuatannya, mustahil baginya untuk menerimanya kali ini. Seolah-olah dia sudah melihat dirinya menusuk Yun Ce, kenikmatan yang luar biasa mengalir dalam hati Ji Han Feng. Dan pada saat inilah, ketika kepala tombak menunjuk ke arahnya, dia melihat Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan seringai jahat. Rasa dingin yang tidak diketahui tiba-tiba menyerang jiwanya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, menyebabkan gerakannya melambat. Tubuh Yun Ce tiba-tiba meledak dengan aliran udara. Saat dia hendak mendekati Yun Ce, Ji Han Feng, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, sangat tersentak. Dia langsung terguncang oleh gelombang udara itu. Setelah terjatuh ke belakang, dia mengangkat kepalanya dengan waspada dan melihat Yun Ce. Perlahan bangkit, kedua tangannya berada di gagang pedang besar berwarna merah terang itu. Energi merah yang dalam di tubuhnya melingkar dengan liar saat warna darah yang menakutkan muncul di kedua matanya. Di samping telinganya, terdengar suara jahat Yun Ce, karena aku sudah melumpuhkan satu, aku mungkin juga melumpuhkan yang lain.